Assalamualaikum Al-Farabi, selamat pagi. Sudah belajar belum hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya tentunya. Hari ini kita akan belajar PKN tentang kerjasama dalam keberagaman keluarga. Pasti sudah belajar kan tentang kerjasama? Ada yang belum tahu? Baik, lanjut saja ya. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mencapai satu tujuan yang sama. Maksudnya adalah, kamu lihat ada gambar dua anak sedang membersihkan halaman sekolah dan beberapa anak membersihkan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat kelas itu menjadi nyaman dan bersih. Dari situlah kerjasama itu terjadi. Terus bagaimana Miss kalau kerjasamanya, kalau kegiatan itu hanya dilakukan oleh satu orang? Ya jelas itu bukan kerjasama. Karena kerjasama hanya akan terjadi ketika dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lebih itu maksudnya adalah 3, 4, 5, dan seterusnya. Artinya setiap pekerjaan yang dilakukan secara bersama lebih dari satu orang itu disebut dengan kerjasama. Terus apa saja contoh kerjasama di rumah? Sudah pernah melakukan? Oke, yang pertama adalah membersihkan rumah. Membersihkan rumah, kamu pernah membersihkan rumah? Pernah dong. Nah, membersihkan rumah biasanya akan dilakukan oleh bersama-sama anggota keluarga. Tujuannya apa kalau dilakukan bersama? Pekerjaan akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Terus, tujuan kita membersihkan rumah adalah menjadikan rumah lebih bersih dan nyaman untuk kita tinggali. Contoh yang kedua yaitu menyelesaikan PR yang sulit. Pernah mendapatkan PR? Pernah. Pernah kesulitan mengerjakan PR? Pernah, Miss. Nah, lantas apa yang kamu lakukan ketika kesulitan mengerjakan PR? Betul. Jawabannya adalah kalian meminta bantuan orang tua untuk membantu mengerjakan PR-nya. Membantu di sini artinya membimbing dalam belajar, bukan membantu mengerjakan PR kalian. Nah, tujuannya adalah supaya PR sekolah akan cepat selesai dan terasa lebih mudah ketika dibantu oleh orang tua. Jadi, kerjasama dalam hal ini adalah akan lebih mempermudah pekerjaan kita dan lebih mempercepatnya. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita akan lanjut ke contoh kerjasama yang lainnya. Nah, contoh kerjasama yang lain adalah belajar sepeda. Loh, kok belajar sepeda disebut kerjasama, Miss? Iya dong, kalian kalau belajar sepeda dulu sendirian atau dibantu? Dibantu. Biasanya sama siapa? Sama ayah. Nah, disinilah terjadi proses kerjasama antara kamu dengan ayah. Supaya apa? Supaya kamu merasa aman. Ketika bersama dengan ayah, kamu tidak takut terjatuh atau tidak takut terluka ketika menjalankan sepeda. Tujuannya adalah agar kamu lebih cepat bisa mengendarai sepeda. Contoh berikutnya adalah menjenguk atau merawat orang sakit. Loh, kok menjenguk dan merawat orang sakit bisa disebut kerjasama, Miss? Tentu saja, karena itu akan terjadi ketika lebih dari satu orang. Tidak mungkin kan menjenguk atau merawat itu hanya satu orang. Minimal akan terjadi di antara dua orang, antara yang sakit dengan yang merawat atau menjenguk. Itulah kenapa menjenguk anggota keluarga atau merawat anggota keluarga yang sakit merupakan kerjasama. Tujuannya adalah akan mendoakan kesembuhan bagi yang sakit. Oke. Contoh selanjutnya adalah merapikan kamar tidur. Pernah kalian merapikan kamar tidur? Merapikan kamar tidur itu ada dua hal. Ketika dilakukan sendiri berarti itu bukan kerjasama. Tapi ketika dilakukan dengan orang tua atau saudara itu kerjasama. Merapikan rak buku bersama. Ketika ada kata bersama, itu berarti kerjasama. Selanjutnya adalah membersihkan halaman rumah, menemani adik belajar, dan mengganti lampu yang rusak. Pernah mengganti lampu yang rusak? Di mana sistem kerjasamanya? Kamu kalau mengganti lampu yang rusak sendiri pasti belum bisa, karena masih kecil. Kerjasama di sini adalah mungkin kamu bisa membantu ayah membawakan lampunya untuk dipasang ke tempat yang rusak, atau membantu memegang tangga ketika ayah naik untuk membetulkan lampu yang rusak. Disinilah letak kerjasamanya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di situ ketika dilakukan bersama orang lain atau bersama anggota keluarga kamu yang lain bisa disebut kerjasama. Manfaat kerjasama yang pertama, ketika kita melakukan kerjasama tentu saja pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai.
Coba bandingkan, kamu melakukan membersihkan rumah sendirian dengan membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Lebih cepat mana? Pasti yang lebih cepat selesai adalah yang membersihkan dengan anggota keluarga. Selanjutnya, menjadi lebih aman. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, belajar sepeda dibantu dengan ayah akan membuat kita merasa lebih aman karena ada orang dewasa yang mendampingi. Selanjutnya, anggota keluarga yang dijenguk atau dirawat ketika sakit akan menjadikan kita menjadi lebih akrab dengan anggota keluarga lainnya. Dan manfaat yang terakhir adalah semua pekerjaan akan terasa lebih ringan. Itulah manfaat kerjasama. Sampai di sini, paham? Ya, itulah tentang kerjasama dalam keberagaman di rumah. Tetap belajar, tetap semangat. Semoga selalu sehat. Al-Farabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.